Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Hadi Pangestu, NIT 2330071 Prodi TMP 2A. Mohon izin pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan materi mengenai pengolahan data guna memenuhi tugas mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Damaristi Pratiwi. Baik, untuk pengolahan data yang akan saya lakukan adalah mengolah data dari hasil pengukuran kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat keausahan. Untuk yang akan saya lakukan pertama adalah menghitung min, median, modus. Untuk menghitung min, saya menggunakan rumus sama dengan average, buka, kita drag data yang akan kita hitung, lalu kita kurung tutup dan kita enter. Setelahnya tinggal kita tarik dan akan muncul hasil dari kolom lain. Untuk median, rumusnya sama dengan median, buka, sama kita drag data yang akan kita hitung, tutup dan kita enter. Lalu kita tarik. Dan untuk modus rumusnya sama dengan mod kurung buka data yang akan dihitung, lalu kita kurung tutup dan enter. Apabila sudah ditemukan nilai dari min, median, modus, selanjutnya kita buat chart atau grafik. Di sini saya menggunakan grafik garis. Caranya tinggal kita drag nilai dari min, median, modus, lalu kita pilih grafik yang kita kehendaki. Nah, di sini sudah ada nilai-nilai dari min, median, modus dalam bentuk grafik. Nilai biru di sini menggambarkan nilai daripada min, oranye untuk median, mohon maaf, nilai abu-abu untuk min, oranye median, dan biru untuk modus. Selanjutnya kita ganti indikator pada grafik dengan min, median, modus. Untuk seri 1 saya ganti menjadi kecepatan, seri 2 diganti menjadi jarak tempuh, dan seri 3 diganti tingkat keausahan. Untuk indikator 1, 2, 3 diganti menjadi min, median, modus. Selanjutnya judulnya kita ganti menjadi
hasil pengukuran, dan pokoknya kita ganti menjadi Times New Roman dengan warna hitam. Apabila sudah demikian, maka kita copy data yang telah kita ukur, lalu kita pindahkan ke Word. Demikian. Untuk eh, format daripada tabel data, seluruh tabel menggunakan warna putih dengan border all borders, spacingnya 1. Setelah itu huruf berada di tengah, alignment tengah, dan untuk header ditulis tebal. Untuk fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12, dan karena ini tabelnya lebih daripada satu halaman, maka di-repeat terus, sehingga pada tiap halaman terdapat header. Apabila sudah demikian, kita beri judul daripada tabel. Ini saya beri judul menggunakan Times New Roman ukuran 12, di bold. Saya beri judul tabel 1, data hasil pengukuran. Setelahnya kembali lagi ke Excel, kita copy grafik, lalu kita pindahkan ke Word. Kita pindah di halaman baru. Untuk halaman grafik, orientasinya landscape dengan margin eh, apabila weight, margin di top adalah 4 cm dan lainnya 3 cm. Lalu kita kopas grafiknya, kita posisikan di tengah. Untuk grafik kita berikan outline berwarna hitam dengan ukuran sekiranya bisa terlihat. Lalu kita berikan titel pada bawah grafik. Sini saya berikan ke grafik 1, kita isi pengukuran. Apabila sudah, kita buat halaman baru lagi. Kita buat grafik langsung di Word dengan data min, median, modus yang sudah kita peroleh di Excel tadi. Caranya adalah dengan insert, chart, lalu pilih line, kita oke. Nah, di sini akan muncul kolom seperti di Excel.
dan kita input data yang akan kita masukkan. Kita sesuaikan kolom yang ada dengan jumlah data yang kita kehendaki. Kita tulis indikatornya. Apabila sudah, maka grafik akan menunjukkan sesuai dengan data yang kita input. Bila sudah, kita sesuaikan dengan outline berwarna hitam dengan ketebalan secukupnya. Dengan menggunakan pensil Roman warna hitam. Untuk judulnya kita ganti jadi hasil pengukuran tabel, dan kita beri judul di bawahnya. Grafik web hasil pengukuran. Selanjutnya, saya akan melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Uji normalitas yang saya lakukan menggunakan metode skenario kurtosis. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi SPSS pastinya, lalu kita kopas seluruh data dan kita paste di SPSS. Di sini saya sudah paste di SPSS dan kita klik variable view, kita ubah namanya menjadi X1 pada kecepatan, X2 pada jarak tempuh, dan Y pada tingkat kausan. Selanjutnya untuk uji normalitas, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah klik analyze ke deskriptif statistik, deskriptif. Nah, untuk seluruh eh, indikator atau seluruh hasil pengukuran, kita masukkan ke variabel. Lalu klik option, kita klik min, standard deviation, minimum, maksimum, skewness, dan kurtosis. Lalu kita klik continue, dan oke. Hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah tabel hasil deskriptif statistik keluar, kita copy tabelnya, dan kita pindah ke Word untuk kita interpretasikan di Word. Untuk tabel secara lengkap, orientasi halamannya adalah landscape. Dan untuk secara singkat, orientasi halamannya adalah portrait.
Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap terlebih dahulu. Untuk tabel secara lengkap, pertama kita ubah tabelnya menjadi tabel standar berwarna putih semua. Lalu kita ubah menjadi all borders, spacing 1, dan kita auto fit Windows. Selanjutnya kita hilangkan kolom N, kita hilangkan statistik, tulisan statistik, untuk di Skinners, tulisan statistik kita ganti menjadi value. Sama halnya dengan di kurtosis. Lalu standard error kita singkat menjadi SE. Standard deviation kita merge. Untuk seluruh tabel, kita ubah alignmentnya menjadi ke tengah. Minimum kita singkat jadi min, maksimum jadi max, min jadi M, standard deviation jadi SD. Kita hapus kolom paling bawah. Kita ubah isinya menjadi normal. Yang penting kita ubah seluruh hasil perhitungan jadi 3 angka di belakang koma. Kalau sudah demikian, kita berikan judul. Di sini saya akan berikan judul tabel 2 hasil uji normalitas. Kita berikan keterangan dengan N sama dengan 100. Selanjutnya, kita akan buat tabel uji normalitas yang singkat. Pertama-tama kita ganti halaman terlebih dahulu. Lalu kita copy tabel lengkap. Oh ya, untuk yang secara singkat, orientasi halamannya adalah potret. Lalu kita copy. Untuk secara singkat, hanya berisi standard deviation dan skinny kurtosis. Jadi, sebagai hasil pengukuran lain kita hilangkan.
layout, tapi di custom margin untuk potret top adalah 3, kiri 4, atas 3, kanan 3. Untuk hasil uji normalitas secara singkat, kita berikan judul pada tabel. Jadi tabel 3, hasil uji normalitas. Selanjutnya saya akan melakukan uji korelasi. Untuk uji korelasi, yang pertama klik Analyze, lalu Compare Mean, kita pilih Paired Simple T-Test. Di sini kita pasang-pasangkan antara variabel-variabelnya. Di variabel 1 dengan variabel 2, variabel 1 dengan variabel 3, dan variabel 2 dengan variabel 3. Kita klik OK. Di sini ada 3 tabel. Untuk tabel yang kita interpretasikan ke dalam Word adalah tabel Paired Sample Test. Kita copy, lalu kita pindah ke Word. Kita buat halaman baru dulu dengan orientasi landscape. Langsung saja kita paste dan kita buat menjadi auto fit window. Fungsi total kita ganti menjadi R, T kita ganti menjadi P, standard error mean kita ganti menjadi SPM, standar deviasi menjadi SD, dan min menjadi M. Untuk angka tetap sama, yaitu 3 angka di belakang koma.
Selanjutnya eh, kolom file kita hilangkan dan warnanya kita kan tidak bold atau normal. Nah, di sini sudah di tabel kecil korelasi dan kita beri judul tabel 4 korelasi. Tabel yang sudah ada ini kita gabungkan dengan tabel dari SPSS. Kita hanya ambil sebagian daripada hasil paired sample correlation. Jadi kita hanya mengambil nilai dari correlation. Untuk correlation kita ganti menjadi P. Nah, jadi bisa kita interpretasikan di sini bahwa nilai daripada R adalah 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa eh, variabel-variabel tadi berkorelasi. Nah, melihat dari nilai P, di mana hubungan dari kecepatan dan jarak tempuh bernilai 0,679, di mana nilai ini menunjukkan bahwa korelasi daripada kecepatan dan jarak tempuh adalah bernilai watt. Selanjutnya, untuk korelasi antara kecepatan dan tingkat kausan bernilai 0,579 berada pada tingkat sedang dan jarak tempuh sama berada pada tingkat sedang. Untuk pengolahan data selanjutnya adalah pengolahan data pengujian regresi. Nah, di sini karena pada pengujian normalitas tadi hasil pengujian menunjukkan data bersifat normal, maka regresi dilakukan dengan regresi linear. Untuk regresi linear, kita bisa klik analyze, regression, dan linear. Untuk variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi di sini kita masukkan variabel Y, yaitu tingkat kausan. Dan untuk variabel independen adalah variabel pengaruh, yaitu kecepatan dan jarak tempuh. Lalu kita klik OK. Nah, pada hasil di sini menunjukkan 4 tabel.
Oke. Untuk tabel pertama yang kita perlukan adalah ANOVA. Sini signifikansi menunjukkan nilai 0,0000, di mana hasil tersebut berarti nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, yang maknanya ada pengaruh daripada jarak tempuh dan kecepatan terhadap tingkat keausan. Lalu kita lihat ke tabel model summary. Sini R square menunjukkan nilai 0,398, yang artinya pengaruh daripada jarak tempuh dan kecepatan terhadap tingkat keausan bernilai 39,8%. Untuk tabel yang di copy ke Microsoft Word adalah tabel ANOVA. Ya, demikian sudah saya copy ke Microsoft Word. Untuk eh, penyesuaian tabel kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah penomoran halaman. Untuk sampul yang diberikan penomoran halaman adalah hanya sampul kedua. Untuk sampul menggunakan cat Romawi, dimulai dari angka 1. Penempatan penomoran adalah 1,5 cm dari bawah ujung halaman, dengan font menggunakan Times New Roman ukuran 12. Untuk halaman pengolahan data menggunakan eh, abjad Latin, dimulai dari angka 1, tetap di bagian tengah. Untuk letaknya sama, yaitu 1,5 cm dari bagian bawah. Untuk halaman selebihnya dari 1, posisinya ada di bawah bagian kanan. Jangan lupa untuk font pada halaman sama, menggunakan Times New Roman ukuran 12. Untuk halaman yang landscape, penomoran halaman berada di bagian tengah halaman.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.